marhaban alal maulidi bisolati wassalami ala sayyidina Muhammadin fi zaman ila jamani khuzlana bi barakatihi bisolati wassalami fil awali wal akhiri marhaban alal maulidi bisolati wassalami ala sayyidina Muhammadin fi zaman ila zamani ikfir lana junubana bisolati wassalami ala sayyidina Muhammadin fi qatratil ma'i marhaban alal maulidi bisolati wassalami ala sayyidina Muhammadin fi zaman ila zamani nawir lana binuri bisolati wassalami sayyidina Muhammadin fil waqti wal yaumi marhaban alal maulidi bisolati wassalami ala sayyidina Muhammadin fi zaman ila zamani ayyid lana bi fadlihi bisolati wassalami ala sayyidina Muhammadin fi adadil makhluki marhaban alal maulidi bisolati wassalami ala sayyidina Muhammadin fi zaman ila jamani ijma' lana bi qurbatihi bisolati wassalami ala sayyidina Muhammadin fi nafasil ummati marhaban alal maulidi bisolati wassalami syakir lahum bihaqihi bisolati wassalami ala sayyidina Muhammadin bisarmadi daimi marhaban alal maulidi bisolati wassalami ala sayyidina Muhammadin bi zaman ila
al-maulidi bisolati wassalami ala sayyidina Muhammadin bil zaman ila jamani irfa' lana basana bisolati wassalami sayyidina Muhammadin binafkirri marhaban alal maulidi bisolati wassalami ala sayyidina Muhammadin zaman ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Ibnu Athaillah wa Sayyiduddin Ibnu Abdissalam walidaina wa masyaikina wa jamil muslimina wal muslimat lahiyai minhum wal amwat sayullahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala kulli halin wa ala kulli ni'matillah fid dunya wal akhirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faina insyaallah ba'asu di kitab Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui tisaron Ibnu Athaillah wa Sayyiduddin Ibnu Abdissalam Allah selalu menolong kehidupan kita, anak-anak kita, istri kita dan keluarga kita. Allah juga membukakan kepada kita dan mereka rahmat dan kasih sayangnya, berkah daripadanya, dan membimbing kita di jalan lurusnya, serta kebersamaan kita untuk selalu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia, kematian kita, barjah kita dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannifu rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, tatlu'uka ila baqa'i ghairihi. Tatlu'uka, keinginan harapanmu, ila baqa'i ghairihi, untuk kekal kepada sesuatu selain daripada Allah, semisal kekal dengan kemuliaan-kemuliaanmu, ingin kekal dengan rahmat Allah, ingin kekal dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan pada dirimu, datangnya warid yang ada pada dirimu berupa karunia, kelebihan, kemampuan asrar ilahiyah, dalilun ala adami waznaka wajadnaka. Itu menunjukkan, adalah dalil, petunjuk ala adamin, kepada suatu ketiadaan. Adami wajdanaka, yaitu tidak adanya tidak adanya wajad dari Allah, tidak adanya bimbingan langsung, tidak adanya kehendak Allah pada dirimu, tidak adanya pengambilan kewilayahan dari Allah Azza wa Jalla. Wastihsyasuka lipukdani ma siwahu, keinginanmu menunjukkan pukdani ma siwa, adalah kekuranganmu kepada sesuatu atau selain daripada Allah. Dalilun ala adami waslatika bihi, membuktikan tidak adanya hubungan erat dirimu dengan Tuhan. Subhanallah. Kita lihat maksud daripada perkataan Syekh Ibnu Athaillah.
tatluka ila baqai ghairihi ay minal waridatil mazkurah. Nah, berarti maksudnya adalah keinginanmu untuk tetap kepada selain daripada Allah itu ialah minal waridat, yaitu harapanmu agar waridat yang telah kamu dapat. Warid itu sesuatu yang datang dari Allah berupa kemuliaan, kemampuan melihat cahaya-cahaya Allah, rahasia-rahasia Allah, rahasia kehidupan, mampu dibukakan Allah. Itu karunia sebenarnya. Merasakan lezatnya kehidupan ini dari sisi surgawi, mimpi-mimpi, mungkin melihat surga, bisa melihat surga, subhanallah. Engkau ingin kekal, wageriha, apa saja yang dianggap itu keberkahan atau kekeramatan yang sudah kamu dapat, atau maunah-maunah, kelebihan-kelebihan sudah kamu dapat. Harapannya adalah kamu kekal bersamanya. Kal anwari, seperti cahaya-cahaya, wal makomat. Makomat itu kedudukan kewilayahan, kemampuan seseorang. Bahasa lainnya kewalian. Wan nikmatil batinah, yaitu nikmat-nikmat batiniah, wad zahirah, maupun nikmat zahir. Menunjukkan dalilun itu menunjuk atau bukti ala adami waznani kalahu, membuktikan itu engkau tidak memiliki wajad dari Allah. Izlau wajadtahu fi qalbika wan jama alaihi sirrika lam tatlub baqa agarika gairihi. Sebab kalau engkau mendapatkan wajad dari Allah, pasti engkau tidak lagi mengharap yang lain kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Wajad itu misalnya merasa nikmat, kemampuan merasa nikmat, atau nikmat atau tidak masalah, tapi ingat terus dengan Allah, itu wajad namanya. Ingat selalu di jalan Allah, itu wajad namanya. Sehingga dengan mengingat Allah terus menerus, tidak ada lagi keinginan kepada selain Allah. Kepada Allah aja, dengan karunia Allah aja kan ada membayangkan lagi, oh kayak itu, surga kan, neraka kan, tidak ada urusan lagi. Nikmat atau tidak ada urusan lagi. Pokoknya tidak ingin berpisah dengan Allah, itu aja di hati. Maka orang-orang yang mengharapkan keramatnya tetap pada dirinya, atau kemuliaannya tetap ada pada dirinya, kemuliaan zahir kah, kemuliaan batin kah, maka berarti orang itu tidak mendapat wajad lagi. Masih orang itu belum mendapat wajad. Wajad itu apa? Wajad itu ya tadi, sesuatu yang menjadikan dia selalu ingat terus kepada Allah. Contoh yang mendapat wajad berdasarkan hadis Nabi, wajad itu ialah kisah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu orang yang dapat wajad. Pada masa Rasulullah, kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, wahai Umar, bila kamu ketemu dengan Uwais Al-Qarni, maka minta doalah kepadanya. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar, zaman Abu Bakar Khalifah dicari tidak ketemu. Masa Umar ketemu Umar, dilihat Umar, siapa? Setelah bertemu minta doa Umar. Dilihat Umar, ditanya oleh Umar kepada orang-orang, siapa? Uwais Al-Qarni. Karena menurut Rasulullah Umar, Rasulullah mengatakan bahwa beliau mendapatkan wajad dari Allah. Wajad dari Allah dan kepada ibu bapaknya. Maka ujar memahami maksud wajad dari Allah, wajad dari Rasulullah apa? Kepada ibu bapa, wajad kepada Allah, wajad daripada Allah, beliau hanya ingat kepada Allah saja. Wajad yang kedua adalah beliau bakti kepada ibu bapa luar biasa. Itu aja diingat beliau sampai-sampai tidak ada keinginan yang lain. Misalnya ya kalau kita di sini hendak berbini lah, ya kalau dewasa pingin berbini, pingin beristri, tidak ada lagi keinginan apa-apa itu.
Yang diperhatikan beliau dunia ini satu aja, ibu beliau yang sudah tua digendong beliau naik haji sejauh perjalanan berbulan-bulan, digendong beliau saja ke Mekah. Nah itu orang mendapatkan wajatnya kata Nabi adalah ibu bapaknya. Dan wajat yang pertama adalah kepada Allah. Ingat aja berzikir lawan Tuhan, ingat lawan Tuhan, itu aja ingatnya. Itu orang dapat wajat. Pada sebenarnya para sahabat seperti Khalifah 4 misalnya, Abu Bakar, As-Siddiq, semuanya mendapat wajat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya mendapatkan wajat. Wajatnya Abu Bakar apa? Istiqomah. Para sahabat itu istiqomah wajatnya. Dibuktikan dengan istiqomah mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Bukti yang lain, meskipun mereka menderita, jadi hidup mereka sempat menderita itu misalnya para sahabat itu hijrah dari mana? Dari Mekah ke Madinah, perjalanan yang sangat jauh, dan meninggalkan harta benda. Bahkan sebagian sahabat itu rata-rata kebanyakan meninggalkan anak istrinya yang tidak mau bersama mereka. Itu ya kalau istrinya mau dibawa mau, enggak apa-apa. Tapi ada yang berseling, ada yang di waktu yang lain baru istrinya, anaknya mengikuti. Maka ketika itu penderitaan terjadi sekali. Sebelum hijrah sudah penderitaannya luar biasa, diembargo oleh siapa? Oleh orang-orang kafir, sehingga para sahabat itu dan Nabi tinggal di atas gunung. Sebagian waktu mereka hanya makan daun-daunan dari apa itu, dari kurma itu, pelepah kurma itu dimakan, sehingga sebagian sahabat luyuh di sininya nih. Luyuh itu apa ya? Nah, luyuh itu apa? Melepuh ya bahasa Indonesianya lah, melepuh, luyuh, melepuh. Subhanallah, kaki mereka berdarah di atas gunung, dingin sekali. Mereka tidak merasakan penderitaan itu, sahabat itu. Maja, kenapa mereka tidak merasakan penderitaan itu? Karena mereka mendapat wajat dari Allah. Gitu kan maksudnya. Mereka mendapat wajat. Wajat itu suatu perasaan di mana sudah terjadi hubungan dengan Allah, tidak ingin lagi hubungan itu putus, karena dengan Allah itulah yang utama dan utama. Nah, paling kadang kita dalam hidup ini merasa kalau orang awal beragama itu seperti orang berawal agama tapi dalam konteks yang lebih tingkat lanjut. Kalau orang awal beragama itu begini, dia merasa puas berislam, nah gitu kan. Dia merasa puas berislam, mendapatkan cahaya, lalu dia menangis terkucur. Maka hidupnya hari-harinya di hatinya merasa gembira dengan Islam itu, tidak pingin lagi Islam itu lepas dari tangannya. Nah gitu. Nah kalau wajat orang-orang Muslim yang sudah lama beragama, yang dimaksud wajat di sini adalah merasa tidak ingin lagi lepas dari Allah, sehingga yang lain tidak utama lagi baginya. Kalau bahasa yang lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi, yang lain tidak ada kepinginnya, hanya Allah saja kepinginnya. Tapi dalam konteks yang umum, mungkin lebih logisnya, yang lain tidak diutamakan. Yang utama itu adalah keinginannya ingin bersama dengan Allah, keinginannya agar tidak lupa dengan Allah Azza wa Jalla. Kayak itu rasionalnya. Ya munjun pengguru masih jalan, masih jam gawin munjun, gawin memancing, karena ikannya dijual ya kalak. Nah kayak apa, jangan ditinggalkan bekerja bang, masih ya tetap bekerja kayak biasa ya kalak. Nah bertani seperti biasa, tapi di hati kepada Allah Azza wa Jalla. Itu maksudnya wajat. Itu wajat. Wastihasuka lipukdani masiwahu. Kekhawatiranmu hilangnya itu, kekhawatirannya hilang kamu kepada keadaan waridat itu, yang bersifat warid itu, yang karunia-karunia Allah
Misalnya karunia johir, kawa bebini empat misalnya, takutan mana kalau nya kena akan datang ndak ada istri lagi gitu kan. Banyak punya harta diberikan Tuhan, karunia Allah di dunia, nikmat kan tuh, pingin supaya harta tuh, atau khawatir kalau harta itu hilang. Khawatir anak-anaknya hilang, khawatir, itu yang johir. Nikmat-nikmat dunia lah. Yang batin, yang bersifat spiritual, kalau tadi termasuk juga yang bersifat spiritual, kehormatan, dia punya wibawa, khawatir kalau wibawanya itu hilang, khawatir kalau kemuliaannya itu hilang, khawatir kalau pujian orang kepada dirinya hilang atau berganti menjadi fitnah. Kemuliaan yang didapat justru berganti dengan keburukan, kehinaan. Khawatir misalnya, selama ini dia dibukakan Tuhan kemampuan firasat misalnya, firasat melihat sesuatu hal yang orang lain tidak melihat, dia melihat. Khawatir kalau itu hilang. Maka itu juga bukti. Kalau yang pertama itu berharap supaya tetap kekal, kalau yang kedua ini khawatir hilang, ya gitu kan? Khawatir hilangnya. Lipukdani masih waho, itu menunjukkan kekuranganmu terhadap sesuatu itu. Dalilun ala adami waslati kabi, dalil atau bukti bahwa tidak adanya pada dirimu itu hubungan waslatika bihi dengan Allah aja wa jalla, ai piha wusuluka ilaihi iz wasalta ilaihi lanasaita kula mahbubin. Itulah kamu itu belum wusul, karena wusulmu kepada Allah aja wa jalla, wusul itu sampai kamu kepada Allah aja wa jalla itu islau wasalta, bila engkau memang sudah sampai kepada Allah, lana saytakula mahbubin, pasti kamu lupa kepada sesuatu kecintaanmu kepada sesuatu selain Allah aja wa jalla. Selain Allah pasti tidak cinta. Ya kalau ada juga cinta timpakul lah, tau lah cinta timpakul. Timpakul itu apa bahasa Indonesianya? Hah? Timpakul juga lah bahasa Indonesianya lah, hewan. Ada timpakul itu hewan yang sering di air itu hanya sebentar aja, dia tinggal di mana, di kayu larut di sungai ya kalak, singgah di situnya, nanti tinggal lagi di lain, iyalah sebentar aja lah, kayak orang musafir aja hidupnya kan. Timpakol tuh ke sana kemarin ndak jelas rumahnya di mana, tidak jelas tuh. Ya kah? Ya. Cinta timpakol namanya ya kah? Cinta sambal, sekedar sambal aja cinta ya kah? Cinta sejatinya kepada Allah aja wa jalla. Nah, itu maksudnya lah. Nah, kalaupun di apa maksudnya diterjemahkan dalam bahasa umum hari-hari kita. Pasalik, sebenarnya orang yang mengharap kepada Allah itu ialah ija waradat ala qalbihi, apabila warid itu datang kepada hatinya, waradatil ilahiyah, apakah waradnya itu bersifat ilahiyah dari Allah, wabasatat pihi anwaraha audaat pihi asraraha, seperti luasnya pengetahuannya tentang cahaya-cahaya Allah, tentang rahasia-rahasia Allah, bi annahu minal wasilin, karena sesungguhnya orang-orang wasil itu sesungguhnya yatla'u wa yastaqun ilallahi aja wa jalla, yang dirindukannya itu hanyalah Allah aja wa jalla, bukan cahaya-cahaya itu. Karena cahaya-cahaya itu hanya penyampai alat dia supaya dia dekat dengan Allah aja wa jalla. Yang diutamakannya adalah Allah aja wa jalla.
Nah, ini yang penting, bahwa dalam hidup ini kita memahami kontekstualisasi, konteks bahasa modern hati kita. Nah, yang johir dulu, yang johir daripada batin, johirnya dari batin itu yang paling utama itu Allah. Kita mengenal Allah itu sudah tidak ada yang lagi lebih yang hebat pada itu. Kita dapat mengenal Allah, baik dalam arti tingkatan awam mengenal Allah, maupun tingkat kawas, maupun tingkat kawas. Tingkat awam itu kan seperti tadi, orang baru masuk Islam sudah tahu Allah Tuhan, alhamdulillah, itu luar biasa, sudah nikmat mahkota yang besar dah itu. Tidak ada lagi yang lain selain daripada itu, hanya karunia. Tapi kalau ini karunia yang besar ini tidak bisa lepas. Karunia yang besar dari Allah yaitu mengenal Allah aja. Tingkat kawas, ternyata Allah ini punya kehendak, ternyata Allah ini sibuk atau aktif dalam kehidupan sehari-hari, 5 yurid. Nah, itu orang sudah kawas, lalu mulai memperhatikan aktivitas Allah, bahasanya modernnya, memperhatikan fa'alullah, perbuatan-perbuatan Allah. Orang kawas itu memperhatikan kehendak Allah terhadap alam semesta dan dirinya. Sampai tingkat kawasul kawas, hanya Allah saja diperhatikannya, zat Allah Azza wa Jalla. Yang zat itu termaknai merembes ya, terpoles dalam makna asma Allah dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Nah, itu dia merasa senang mengenal Allah itu yang luar biasa. Mengenal itu kan sebenarnya kalau didekati lagi bahasanya bukan mengenal dalam arti johir, terhubung, terwusul, tersampai dengan Allah Azza wa Jalla. Itu yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah. Luar biasa. Nah, seperti perkataan Imam Junaid, qala al-Junaid qaddasallahu wa sirruhu, wa innaka lan takuna lahu alal haqiqah abadan. Kamu itu tidak akan sampai kepada sesempurnanya seorang hamba, atau kalau mau bahasa umumnya hamba sejati gitu ya, hamba sejati. Mimma siwahu laka mustarikun wa innaka lantasila ila sarihil hurriyah. Selama engkau tidak mencapai pada titik kepada Allah itu dalam keadaan diri yang merdeka. Diri yang merdeka itu merdeka dari perbudakan sesuatu selain yang memperbudak, itu yang berhak itu hanya Allah. Wah, kayak itu bahasa secara batinnya. Munjohir tetap aja kita begawi di tempat orang gitu kan, tetap aja bekerja di tempat orang, hari itu johir. Batin tidak diperbudak oleh kehidupan, tapi yang hanya bisa memperbudak itu hanya Allah Azza wa Jalla. Itu maksudnya. Wa alaika min huquqi ubudiyatihi baqiyah, sehingga engkau benar-benar murni mengabdi beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Datang ajan Allahu Akbar, cepat sholat, mengerjakan ibadah, bukan karena sesuatu selain Allah. Misal sesuatu selain Allah itu, kalau aku tidak sembahyang karena diajab neraka. Nah, ya itu orang awam. Yalah, wah, bagaimana kalau aku tidak sembahyang, mana mungkin harapanku untuk mendapat surga. Orang kawas. Tapi yang di sini sholat, ya sholat sudah karena Allah, senang sekali karena selalu diberi Tuhan kesempatan untuk terhubung dengan Allah Azza wa Jalla, selesai. Atau kepentingan dunia, kalau tidak sholat rezeki nanti sempit, tidak ada urusan itu, gitu kan. Atau ini sholat bagus nih supaya bertambah rezeki, tidak ada urusan itu. Yang penting sudah bersyukur terhubung dengan Allah Azza wa Jalla. Itulah baginda Nabi SAW
sehingga beliau dikatakan abdan, aku tidak. Kenapa engkau ya Rasulullah masih sholat? Engkau kan seorang nabi, dosa-dosamu pasti diampuni, engkau maksum. Ujar istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, antakuna abdan sakura, bukan apa-apa aja Nabi, aku ingin tetap menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah aja wajah. Itu maksudnya bersyukur, itu adalah bersyukur selalu dapat ingat Allah aja, itu aja, bukan yang lain-lain. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mendapat mengambil hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Innana na'tarifu bikulli junubina janbal ghaflati wal maksiyati wa janban nifati wal jahli wal kibri. Subhanallah wa la ilaha illallah adada khalqihi